Rekan-rekan, selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan pengembangan pembelajaran di media adaptif. Rekan-rekan semua, kita hari ini akan mengkaji tentang sebuah kondisi yang perlu kita adaptasi. Baik, rekan-rekan, kita akan menuju ke website. Website ini adalah website tentang teknologi pendidikan yang kebetulan adalah pengelola dan autornya adalah saya sebagai pengembang pembelajaran untuk kegiatan ini. Kalau kita lihat nanti rekan-rekan bisa melihat saya ingin mengkaji tentang permasalahan laboratorium di teknologi pendidikan. Kayaknya perlu dilakukan adaptasi sehingga teman-teman juga memungkinkan bisa melakukan penjelasan secara rinci terhadap kondisi yang mungkin rekan-rekan alami. Baik, saya akan melihat di karya ilmiah, nanti rekan-rekan bisa melihat gitu ya. Ada laboratorium teknologi pendidikan. Dari saya perlu mengkaji tentang standar laboratorium. Bagaimana sih standar laboratorium untuk Asosiasi Program Studi Teknologi Pendidikan Indonesia? Nah, menurut saya ada beberapa hal yang perlu dibenahi, yaitu kita perlu mengadopsi dan diadaptasi dari penjelasan yang ada di definisi teknologi pendidikan. Karena selama ini memang belum mengarah pada definisi teknologi pendidikan. Media, laboratorium, dan lain sebagainya hanya mengacu pada keinginan dari stakeholder. Ini merupakan kelemahan-kelemahan yang perlu dibenahi atau perlu kita membuat laboratorium yang adaptif. Pertama, dari karakteristik keilmuan, kita memperoleh wilayah keilmuan, yaitu definisi teknologi pendidikan. Maka dari wilayah itu kita harus menggeser pada wilayah asosiasi program studi. Asosiasi program studi, dari sini muncul dua standar laboratorium. Laboratorium yang bisa memfasilitasi belajar dan pembelajaran. Yang kedua adalah standar laboratorium untuk performansi kinerja. Dari sini kita berharap bahwa kondisi kegiatan ini merupakan kegiatan pengembangan laboratorium ke arah ke depan, sehingga tidak ada lagi standar bahwa laboratorium TEP atau teknologi pendidikan itu berbeda-beda. Baik, untuk di wilayah program studi tentunya lebih ke arah yang praktis. Kalau ada laboratorium audio, laboratorium video, laboratorium foto, atau laboratorium yang sejenis ini, maka ini masuk dalam standar laboratorium fasilitas belajar. Nah, yang belum dipikirkan mungkin adalah standar laboratorium performansi kinerja. Mungkin kita hanya mengenal bahwa teknologi pendidikan itu hanya memproduksi media. Nah, inilah yang harus kita hilangkan. Yang kedua adalah lab micro teaching. Misalkan dalam konstruk ini adalah bagaimana membuat pembelajaran itu melalui tahapan-tahapan pedagogis tertentu. Kemudian lab model pembelajaran. Dalam lab model pembelajaran ini tentunya sintak-sintak atau urutan dari pembelajaran itu lebih jelas dilakukan uji coba. Tentunya ini merupakan adaptasi dari definisi teknologi pendidikan sehingga menghasilkan standar laboratorium. Nah, inilah yang akan kita gagas, teman-teman, akan kita gagas dan kita ungkapkan dalam penjelasan selanjutnya.